Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 44. Menjenguk kebun mini sang istri. Usai menggelar pesta pernikahan antara Arlen, Nadine, Reno dan Celia, yang berhasil digelar dalam satu waktu, kini kedua pasangan itu ingin melakukan perjalanan bulan madu. Jenika mengingatkan mereka untuk menunda rencana bulan madu mereka saat ini karena situasi tidak kondusif. Kedua pasangan itu mengerti keadaan yang akan mengancam keamanan mereka. Jenika yang lebih cerdik dari mereka semua, menjadi tempat tumpuan yang harus mereka percaya karena Jenika tahu apa yang dilakukan untuk keamanan seluruh keluarganya tanpa terkecuali. Jenika tidak mungkin bisa mengetahui semuanya kalau tidak dibantu oleh orang-orang terkait di jaringan internasional. Itulah keuntungan Jenika, jika dia bekerja sama dengan negara luar atas izin pemerintahnya sendiri, maka mudah baginya mengakses jaringan internasional karena diberikan wewenang itu. Saling menguntungkan, kata yang tepat untuk Jenika dengan negara-negara berpengaruh di dunia ini. Mereka selalu meminta jasa wanita super jenius ini untuk menelusuri kasus negara yang berbelit-belit yang tidak bisa mereka selesaikan, namun bisa diatasi oleh Jenika dalam sekejap, dan imbal baliknya Jenika meminta keamanan untuk keluarga besarnya dengan menukarkan informasi dari mereka. Tentu saja keluarganya tidak boleh harus tahu, termasuk suaminya dan Zell sendiri, karena itu adalah bagian dari sumpahnya. Jenika tetap tampil apa adanya tanpa menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya pada keluarga terdekatnya. Bayarannya memang tidak sedikit yang diterimanya dari beberapa negara itu, namun Jenika selalu mengalokasikan lagi upahnya itu kembali pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kesannya dia tetap menjadi seorang wanita yang terlihat sangat miskin dan tak berdaya agar tidak dicurigai. Itulah sebabnya saat menjadi istrinya Denzel, Jenika membuang ponsel pintarnya setelah kembali ke model pabrik agar rahasianya tidak terbongkar. Karena tidak ada ponsel, Jenika tidak sempat mencari tahu tentang Denzel kecuali sangat sedikit sekali karena Denzel memberinya ponsel tapi juga memasang penyadap. Itulah mengapa Jenika meninggalkan ponsel pemberian Denzel kala ia kabur dan bekerja di kediaman Wira. Menyamar adalah bagian pekerjaan Jenika. Jika ia menggunakan uang itu dengan hidup bermewah-mewah sebelumnya tanpa terlihat seperti orang bekerja, maka akan mudah dicurigai oleh orang-orang terdekatnya. Jadi intinya gadis ini akan menggunakan uangnya hanya dalam keadaan urgen saja. Saat ini, kedua pasang pengantin itu sedang berkumpul di rumah besar kakek Nixon untuk merencanakan bulan madu yang aman dan damai. Denzel akhirnya yang buka suara untuk membantu kedua pasangan itu. Begini saja Arlan, Reno, kalau kalian ingin berbulan madu, silahkan pergi ke villa pribadiku, bagaimana? Tawar Denzel. Maksudnya ke puncak? Tanya Nadine yang belum tahu surga terpencil milik Denzel. Kamu akan tahu Nadine setelah suamimu membawamu ke sana karena akses ke sana hanya bisa menggunakan helikopter. Ucap Denzel. Kedengarannya keren. Aku jadi penasaran, ucap Nadine. Begini saja, semua keluarga kita akan berlibur ke sana untuk melepaskan kepenatan. Villa itu sangat besar, jadi kita semua akan ke sana agar lebih ramai, itu pun kalau Arlen dan Reno tidak keberatan, ucap kakek Nixon yang sangat merindukan tempat itu. Wah, ide bagus tuh. Aku setuju kakek, timpal Denzel.
Reno dan Arlen tidak punya pilihan karena itu milik kakek Nixon. Tidak usah khawatir Reno, kami paling 3 hari di sana. Selebihnya milik kalian, ucap Denzel. Sebenarnya Reno juga punya villa sendiri di Bali, hanya saja keamanannya tidak terjamin karena villanya sudah terdaftar sebagai tempat liburan para turis yang ingin menyewa villanya. Tidak seperti milik Denzel yang dirahasiakan dari dunia luar. Hanya itu pilihan kita sayang. Karena kita tidak perlu diawasi setiap saat oleh para pengawal. Kamu mau kan? Tanya Arlen pada Nadine. Emang keren tempatnya? Tanya Nadine yang membayangkan villa itu seperti rumah hantu di tengah hutan belantara karena disebut villa rahasia. Kamu bisa lihat sendiri nanti. Jika tidak suka, kita bisa balik pulang dan bulan madu di apartemen kita sendiri. Bagaimana sayang? Tanya Arlen. Baiklah. Aku terima tawaranmu. Lagian perginya ramai-ramai, pasti lebih seru. Kapan lagi gelar pesta sama keluarga sendiri di villa terpencil, ucap Nadine. Aku jamin, kamu pasti akan betah di sana, Nadine, ucap Arlen. Wira dan Devan berencana ikut juga di rombongan itu karena Lyra dan Lea ikut serta. Kesempatan bagi Wira untuk mendekati Lyra. Walaupun dia tahu presentase keberhasilannya pasti kecil, tapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Setelah membahas rencana bulan madu yang sudah mencapai kesepakatan, pengantin baru dan keluarga lainnya kembali ke tempat mereka masing-masing. Kini tinggal penghuni rumah kakek Nixon yang sudah ada di kamar mereka masing-masing. Jenica kembali ke laptop miliknya setelah menyusui ketiga bayinya. Denzel ikut memperhatikan cara kerja istrinya membuka jaringan mafia bawah tanah. Cemari Jenica yang begitu cekatan menggerakkan keyboard itu membuat Denzel kesulitan membaca sandi rahasia yang dimasukkan istrinya. Laptop milik Jenica hasil rancangan Jenica sendiri yang ia ambil perangkat lunaknya di perusahaan ayahnya. Baby, apakah aku boleh tahu, kamu bekerja untuk siapa? Tanya Denzel karena Jenica bersandar pada dadanya sambil main laptop. Untuk membantu negara ini dan juga untuk keluarga kita sayang. Aku masih penasaran dengan putranya Mbak Tiar yang sedang disembunyikan oleh anak buahnya Dito, imbuh Jenica. Di mana Dito sekarang, sayang? Tanya Denzel. Di Wina Australia, ujar Jenica. Mungkin saja putranya di sana. Dito belum memiliki anak dengan istri sahnya. Itulah sebabnya dia mengambil putranya dari tangan Tiar. Dia tidak mungkin menitipkan darah dagingnya pada siapapun karena seorang ayah akan menyelamatkan darah dagingnya juga jika dirinya saat ini terancam, jelas Denzel. Jenica baru paham dengan asumsi suaminya. Itulah gunanya berbagi, kejeniusan manusia tetap saja tidak sempurna karena manusia adalah makhluk sosial, batin Jenica yang mengakui kehebatan suami mafianya. Terima kasih Mas. Bagaimana caranya kita mengambil putranya Mbak Tiar sementara Dito juga ayah kandungnya? Jika anggota Mas Denzel bisa menyusup ke sana, Dito akan tahu bahwa selama ini dirinya tetap diintai oleh kita. Tanya Jenica. Kita manfaatin orang yang sama, ujar Denzel. Maksudnya? Tanya Jenica. Dito menjadikan Tiar mata-mata, maka kita menjadikan pelayannya di sana sebagai mata-mata untuk kita. Berikan lokasi persembunyiannya Dito dan kita bisa pelajari lokasi persembunyiannya.
Tidak adanya CCTV di lokasi persembunyiannya memudahkan kita untuk mengambil anak itu, ujar Denzel. Sebenarnya Jenica bisa memanfaatkan otoritas negara itu untuk mengambil putranya Tiar, hanya saja rahasia dirinya akan terbongkar oleh suaminya. Namanya juga sumpah, ia harus dipegang teguh sampai Jenica mati. Walaupun Jenica sangat mencintai Denzel, tidak berarti ia harus mengabaikan sumpahnya demi kata cinta. Itu sudah menjadi urusan Jenica dengan Allah. Itu prinsipnya Jenica. Baiklah Mas. Aku serahkan putranya Mbak Tiar kepadamu. Tolong ambil lagi putranya dan setelah itu, Mbak Tiar akan kita sembunyikan di villa rahasia. Tapi ngomong-ngomong, apakah Dito tahu villa rahasia itu? Tanya Jenica. Dito tidak mengetahuinya karena villa itu tidak tercatat sebagai aset milik kakek yang terdaftar di negara ini. Karena itu adalah tempat persembunyian yang sekarang dibangun ulang oleh aku menjadi tempat yang mempesona untuk aku hadiahkan kepada istri dan anakku kelak, dan kamu adalah wanita beruntung itu, ucap Denzel. Alhamdulillah sayang. Sudah memilih aku sebagai bagian perjalanan sejarah hidupmu, timpal Jenica sambil menutup laptopnya dan meletakkan di meja nakas. Kini ia sudah duduk di atas pangkuan suaminya sambil berkoala. Lah tahu terong ungu milik Denzel sedari tadi ingin mendesak berlabuh di mangkok kecil miliknya, namun Jenica masih tanggung dengan pekerjaannya. Saat berbalik, si terong bertemu dengan mangkok kecil milik Jenica. Ah, Mas. Desis Jenica kala Denzel menekan pahanya untuk menuntut si terong lebih dalam lagi. Setelah menyatu, dan saat dirasa semuanya sudah sempurna untuk menuju ke acara inti, dan ehem pun terlaksana tanpa adanya kata penolakan, karena keduanya ingin segera melepaskan minyak goreng mereka. Hehehe. Jenica, jangan pernah tinggalkan aku lagi. Aku menyerah dan mengakui kehebatanmu, baby. Tapi aku ingin tahu, jika kamu bisa menguasai persenjataan apapun dan bisa beraksi di lapangan tembak, apakah kamu juga bisa menguasai ilmu bela diri? Baby. Pancing Denzel. Aku hanya bisa menguasai arena permainan ehem, sayang. Dan bersedia menerima tembakan darimu dengan senjata laras panjangmu seperti saat ini. Aku hanya bisa membuatmu kenyang sekenyang-kenyangnya, sampai kamu mengeluarkan suara-suara merdumu, baby, ucap Jenica dan terdengar sangat merdu di telinga Denzel. Denzel begitu nyaman dengan gerakan Jenica yang membuatnya merem-melek sambil meracau dengan kata-kata merdunya untuk membangkitkan si terong yang kedua kalinya. Oke guys, udah malam. Silakan dilanjutkan dan dibayangi aja ya. Hehehehe. Lanjut ke bab 45.